kita menyiapkan vakum ya. Ingat, vakum itu kanan dulu ya, karena kita akan memasak vakum ya. Ini steril. Sekali lagi, kamu harus bisa membedakan mana steril dan tidak steril. Yang ini tuh wajib steril. Jadi kalian harus menggunakan handscoon saat pegang. Handscoonnya pun handscoon steril. Kenapa? Karena ini nanti yang akan masuk ke dalam vagina ibu. Bayangkan ada benda asing masuk ke vagina ibu tidak steril, akan terjadi infeksi. Oke. Selanjutnya yang sebelah kiri kita memegang selangnya. Selang ini tidak apa-apa tidak menggunakan handscoon karena dia sifatnya tidak steril ini. Ya, kemudian kita pasangkan. Ya, kita letakkan. Kemudian kita pakai handscoon yang sebelah kiri. Setelah itu kita akan mencoba atau uji coba vakum terlebih dahulu ya. Di uji cobanya ke tangan kita. Jika kita menginjak vakum ke angka 0,2 km per kilogram, ada tarikannya itu kayak sedotan gitu loh dek, disedot gitu, tarikan, berarti vakum berfungsi. Kemudian kita naikkan lagi ke 0,4 ya, ini nggak berfungsi deh, kita naikkan lagi ke 0,4. Jika dia ada tarikan berarti dia berfungsi, kita naikkan lagi sampai 0,6. Stop. Kalau sudah 0,6 dia ada tarikan berarti dia benar-benar sudah berfungsi. Oke, selanjutnya kita akan kemudian kita siapkan dulu. Kita siapkan di ibunya dulu. Kita lihat dulu apakah hisnya bagus atau tidak. Jika hisnya bagus, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan episiotomi terlebih dahulu ya. Karena kebanyakan kalau dia walaupun sudah buka lengkap tapi mangkok vakumnya besar, tidak cukup deh. Jadi kita lakukan episiotomi terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan episiotomi. Menunggu ada his atau tidak ada his? Ada his. Ada his. Ada his, kita lihat ada his, kita masukkan, kemudian kita sekali titik strike ya, medio lateral. Kemudian setelah itu kita tunggu dulu sampai dia ada his lagi ya. Setelah ada his kemudian masukkan mangkok vakum ya. Masukkannya sama seperti kalian memasukkan cocor bebek, spekulum cocor bebek, jadi harus miring terlebih dahulu, nggak boleh langsung dimasukkan ya. Misi ya Bu, miring terlebih dahulu, boleh gini atau gini, terserah nyamannya seperti apa. Yang kita buka, kemudian kita masukkan 1-2 cm menjauhi ubun-ubun besar. Oke. Ya. Kemudian kita buat kaput terlebih dahulu biar mangkok vakumnya itu bisa menempel ya. Kita naikkan 0,2, kita buat kaput terlebih dahulu. Kalau sudah ada kaput, maka selanjutnya kita akan menarik kepalanya. Yang pertama adalah tekanannya 0,2 dulu. 0,2 km per kilogram. Ini ada yang pegang dek sini satu. Linda. 0,2, waktunya 2 menit. Jadi ditarik 0,2 selama 2 menit. Kalau di dalam 2 menit dia tidak lahir kepalanya, maka kita naikkan menjadi 0,4. Kemudian dinaikkan lagi menjadi 0,6. Yang terakhir itu dinaikkan lagi menjadi 0,8. 0,8 bisa dinaikkan, itu sudah tertinggi maksimal. Iya, maksimal 0,8, dilakukan tarikan selama 6 sampai 8 menit. Ya, menit dong. Ya mati bayi ini ya. Kemudian posisinya adalah gini, posisinya deh. Ini kepala. Ya, tangan kita gini. Karena ini tadi sudah di epis, jadi kita bisa masuk kan? Jadi kita itu pegang kepalanya, jempol itu pegang yang ininya, mangkoknya, ya. Ini loh.
kemudian kita naikkan 0,4 sambil menarik curam ke bawah, sama kayak melahirkan kepala, melahirkan bahu, curam ke bawah, curam ke atas, mengikuti sumbu panggul. Ya, sumbu panggul kan gini kan ya. Jadi curam ke bawah, terus sampai dagunya akhir, baru curam sampai ini. Apa namanya? Dahi di depan, kemudian baru curam ke atas. Ya. Kemudian lahirlah ke kepala. Ya, setelah itu kita turunkan kembali. Jangan diinjak lagi, diturunkan. Biasanya turunkannya gini. Ini ya diputer. Ini loh. Ini diputar, diturunkan sampai tekanannya 0. Setelah itu kita buka mangkok vakumnya, ya. Kemudian dilanjutkan ke persalinan normal seperti biasa. Kita tunggu sampai dia putar paksi luar, ya. Paksi luar. Kemudian curam ke bawah, curam ke atas, kemudian susur, taruh di atas perut ibu. Kemudian kita lakukan penilaian, ya. Kita lakukan penilaian. Setelah lakukan penilaian, kemudian hisap lendir. Berapa sentimeter? 25 cm. Hidung dulu apa mulut dulu? Mulut. Berapa sentimeter? 5 sentimeter. Kemudian di hidung berapa? 3 cm. Oke, selanjutnya setelah kita isap lendir, kemudian kita berikan kepada ibu, ya. Kemudian kita cek apakah ada bayi kedua. Nah, kemudian jika tidak ada bayi kedua, maka disuntik oksitosin. Harusnya pakai kapas alkohol, ya. Isi ya, Bu. Setelah disuntik oksitosin, kemudian apakan bayinya ke keringkan. Anduk deh. Harusnya anduknya sudah di awal, ya. Iya, Bu. Keringkan dari kepala, muka, kemudian badan. Kemudian potong tali pusar. Penting, ya. IMD selama 7 jam. Kita lakukan IMD, ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan penata laksanaan kala 3. Apa saja penata laksanaan kala 3? Penata laksanaan kala 3, manajemen aktif kala 3, PTT dan plasenta. Apa PTT? Perkembangan tali pusat terkendali. Terus kita ngapain? Melihat apa? Tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa saja tanda-tanda pelepasan plasenta? Menanjam. Terus uterus globuler. Kita pindahkan jika ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Kemudian kita regangkan, bukan ditarik. Kalau ditarik dia patah, ya, karena dia lunak, jadi harus diregangkan. Jangan lupa tangan kita ke dorsokranial. Jadi kita regangkan, curam ke bawah, curam ke atas, dorsokranial, kemudian sanggah, kemudian pilin. Setelah itu kita
massase sebanyak 15 kali 15 detik. Setelah itu kita cek kelengkapan placenta. Apanya yang dicek? Kontidor dan selaputnya. Ya, ternyata lengkap. Setelah itu kita letakkan ke tempat placenta. Mana nggak ada? Kan di dulu. Tempat placenta. Kemudian habis itu kita ngapain? Cek laserasi. Tadi kan ada luka episiotomi, berarti ada laserasi kan? Selanjutnya kita lakukan heading. Setelah heading selesai, kita apakan? Seka ibu menggunakan apa? DDT bukan klorin. DDT lo ya, bukan klorin lo ya. Kita seka. Permisi ya Bu, diseka. Setelah itu kita ganti underpad sama observasi pendarahan. Kenapa kok perlu underpad? Dengan underpad kalian bisa observasi pendarahan deh. Makanya kalian harus rajin-rajin ngecek atau melihat atau di rumah nanti nyoba. Misal 500 cc itu se-underpad itu semana sih? Jadi dengan menggunakan underpad ini kalian bisa tahu darahnya semana. Misal darahnya cuma separuh, oh iya itu berarti 300 cc, berarti tidak ada pendarahan. Misal satu underpad penuh, berarti itu 500 cc, berarti terjadi pendarahan. Ya, pendarahan. Jadi harus benar-benar dilihat, dicek ya ada perdarahan atau tidak. Nah, kemudian kita ganti alasnya ya. Menggunakan underpad yang baru. Permisi ya Bu, diangkat bokongnya. Kita letakkan di tempat sampah. Kemudian kita pasangkan celana dalam dan pembalut. Ya, terus ditutupi dengan sewek biasanya ya. Nah, kemudian kita melakukan manajemen pada bayi baru lahir. Apa saja manajemen bayi baru lahir? Manajemen bayi baru lahir apa saja? Penangkutan. Yang pertama dilakukan adalah pengukuran apa? Berat badan. Terus Panjang badan. tingkat badan. Terus habis itu vitamin K dosisnya 0,5. Dibahas sebelah kiri. Setelah itu 1 jam kemudian HP 0 ya. Setelah itu kita rapikan alat dan dokumentasi.